Assalamualaikum adik-adik semua. Yuk, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. oke. Ayo Waalaikumsalam, kita. Kak. Yuk, on cam dulu teman-teman semua sebelum kita mulai belajar. Kakak sudah on cam nih, yang lainnya ditunggu yuk on cam dulu. Kina juga sudah on cam, yang lainnya yuk. Ditunggu sama-sama nih. Oke, semua sebelum kita mulai belajarnya seperti biasa kita berdoa dulu. Kita buka dengan baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di malam ini kembali lagi sama Kamuti belajar matematika lagi ya. Adik-adik silakan seperti biasa siapkan catatannya. Oke, sudah siap catatannya? Sudah? Sudah, Kak. Oke, kita akan mulai ya pembahasan di hari ini. Kamuti mau share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya di layarnya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Sini, di soalnya katanya sebuah gudang memiliki 1.248 karung beras. Setiap hari 36 karung dikeluarkan untuk dijual ke pasar. Pada hari kelima, tiba kiriman baru sebanyak 180 karung. Berapakah jumlah karung beras di gudang setelah hari ke-7? Oke, berarti di sini konsepnya adalah kita menghitung ya, menjumlahkan juga mengurangi. Di sini berarti konsepnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Pertama, diketahuinya apa di sini ada 1.248 karung beras. Satu hari itu dikeluarkan berapa karung? 36. Oke, Bapak. Silakan disimak lagi ya. Satu hari itu dikeluarkan 36 karung. 50 karung. Dan ditanyakannya apa di sini? Jumlah karung hari ke-7. Hari ke-7 itu berapa? Oke. Pertama-tama kita harus ngapain dulu berarti? Hitung jumlah karungnya ada berapa ya? Sesuai dengan 36. betul. Jadi langkah pertama kita hitung dulu. Berapa jumlah berasnya? Jumlah berasnya dari 7 hari pertama itu ya. Dari 7 itu, 7 dikali berapa? Kali 1 karung. Setiap hari itu kan 36 karung. Berarti 7 dikali 36. Berapa 7 dikali 36 adik-adik? 252. Oke, 252 karung, betul. Oke, setelah itu, yang kedua, kita ngapain berarti? Dikurang 1.248 dikurang 252. Habis itu ditambah 180. Betul, berarti dari stok awal yang ada di gudang, berarti ini 996. Terus tambah 180 jadi 1.176 karung. ya betul. Jadi stok akhirnya itu dari
stok awal 1.248 dikurangi jumlah beras yang 7 hari itu, yaitu 252. Karena di hari kelima itu dikirim baru, kalau dikirim itu berarti bertambah. Berarti ditambah 180. Berapa hasilnya? Tadi udah ada yang jawab ya, 176. 1.176 apa? 76 Karung. karung. Jadi jawabannya yang B. B. Masih gampang ya soal ini? Ada yang kesulitan di soal ini? Enggak, Kak. Tidak. Keren. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Next, soal nomor 2. Pak Arif memiliki kebun seluas 2.400 meter persegi. Terus ada hotel juga nih. Ini hotel baru nih. Sirin boleh di-mute dulu ya suaranya. Kenapa, Kak? Kalau datang ke Di-mute dulu suara dari TV ya mungkin itu. Dari siapa ya itu? Bukan dari Shirin. Bukan dari Sirin, siapa ya? masjid lainnya untuk melihat suasana. Ya, Alfi. Oh, iya. 他们这边 Tapi di-mute dulu. 拍的头巾颜色也不太一样。 Nah, oke. Biar gak terbentur ya suaranya. Sudah aman ya suaranya? Oke. Next, nomor 2. Pak Arif memiliki kebun seluas 2.400 meter persegi. Ia menanam 3 jenis sayuran dengan perbandingan luas bayam banding kangkung banding tomat itu 3:4:5. Jika harga jual per kilonya, ya, 对，叶就能看出来。 siapa tadi? 啊， Oke, kita mulai lagi ya. Bayamnya itu harganya 4.500 per kilonya, kangkung 3.000 dan tomat itu 6.000. Dan setiap 10 meter persegi menghasilkan 2 kilogram sayuran. Berapakah total pendapatan Pak Arif dari seluruh hasil kebunnya? Ya. Oke, yang pertama harus kita hitung berarti apanya dulu? Dari luasnya dulu ya. Berapa sih luasnya setiap lahan yang digunakan untuk bayam, kangkung, dan tomat berdasarkan perbandingan yang ada di soalnya. Jadi, kita hitung dulu total jumlah perbandingannya berapa. 12. Kita pertama, hitung perbandingannya. 12 dari 3 tambah 4 tambah Oke. 5. Step yang kedua, hitung luas masing-masingnya. Luas masing-masing. Karena luas kebunnya seluruhnya adalah 2.400 meter persegi. Jadi kita hitung satu dari cara hitung hanya 12. Kalau di aku 100. Masih putus-putus? Enggak, Kak. Sekarang udah enggak. Enggak. Oke. Udah, Kak. Oke, aman ya? Nanti kalau putus-putus lagi bilang ya. Iya, Kak. Oke. Next, bayam berarti 3/12. 3 itu dari Iya. mana? Dari perbandingan ini ya. 12 dari mana? Dari jumlah seluruh perbandingannya. Dikali luas seluruh kebunnya, yaitu 2.400. 2.400. Coba dihitung sekarang. Kalian bisa hitung dulu 24 bagi 12 berapa? 200. 200, Kak. 200. 200 kali 3? 600. 600 meter persegi. Itu untuk bayam.
Sekarang hitung 12, luas untuk kangkung. 16, Kangkung berapa perbandingannya adik-adik? 4 per Iya, 12. 4 per 12 dikali 2.400. Kali Jawabannya 2.800 sama ya, jadi 400. 800 meter 800. persegi. Next, hitung apa yang belum tomat. 5 per 12 Berapa kali tomat? 1.400. 5 per 12 dikali 2.400. Terus Wait. Berapa hasilnya? 1.000, Kak. 1.000? Meter persegi. 1.000 apa? Meter persegi. 1.000 meter persegi. Oke, kita udah dapat luas masing-masingnya. Terus yang step yang ketiga, kita hitung berapa jumlah berapa kilo gitu untuk bayam, kangkung, dan tomat supaya kita bisa hitung pendapatannya berapa. Ya. Terus kita hitung dulu hasil panennya. Hasil panen. Yang pertama kita hitung bayam. Gimana cara menghitung hasil panennya kan ada di sini ya. Setiap 10 meter persegi menghasilkan 2 kilogram sayuran. Berarti hitungnya dari bayam. Bayam tuh tadi berapa luasnya? 600. Berarti Dibagi dibagi 10. Dibagi 10. Kan Ya. setiap 10 meternya. Setiap 10 meter ya, berarti harus dibagi 10 dulu. Ya. 60. Terus baru dikali ini. Setiap 10 meternya 2 kilogram. Ya, gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Habis Bisa itu ya. langsung dikali 2, Kak. Iya, langsung dikali 2 karena tadi kan setiap 10 meter itu menghasilkan 2 kilogram sayuran. Terus hitung sekarang. Ini bisa kita coret. Tinggal 60 kali 2. 120. 120 kilogram. Ya. Next. Kangkung. Kangkung berarti berapa adik-adik? Luasnya? 160. Kangkungnya berapa? 800 dibagi 10 dikali 2. Hasilnya? 160. 160. 60 apa? Kilogram. Next, tomat. Tomat luasnya 1000 ya. Dibagi 10 dikali 2. Hasilnya? 200 kilogram. Kita sudah dapat adik-adik berapa ininya apa hasilnya itu baru dikalikan dengan harganya ya. Yang keempat adik-adik hitung Putus. Putus, Kak. Putus, Kak. Putus, Kak. Oke. Tes sekarang sudah aman? Udah. Oke, maaf ya tadi kamu ganti dulu jaringannya. Oke, kamu share screen lagi ya. Ya. Wait. Sampai ngundang situ orang Nusa ngomong-ngomong. Sudah muncul lagi ya screen-nya?
Sudah ya. Oke, next. Kita lanjut lagi. Hitung harga jualnya. Bayam itu kan tadi menghasilkan 120 kilogram. Harus dikalikan dengan harga jualnya di sini. Harga jual bayam berapa adik-adik? 1.500. 4.500. Berapa 120 kali 4.500? 540. 440. 540 1.000. ribu rupiah. Oke, next. 160. Harga jual kangkung adik-adik. 160 kilo dikali dengan harga jual kangkung yaitu 3.000. 3.000. Berapa hasilnya? 480.000 rupiah. Betul, 480.000. Terakhir, tomatnya. 200 kali 6.000 rupiah. Tuh, 200 kali 6.000 rupiah. Berapa hasilnya? 1.200.000. Tuh, 1.200.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah total pendapatan, berarti ini dijumlahkan ya. Berapa Iya. totalnya? 2 Total juta, pendapatannya? 2.220.000. Betul, 2.220.000. Kak, Ya, itu kenapa bisa dikali 4.500, 3.000, 3.000 sama 6.000. Lah, salah. Kenapa bisa dikali 100, 100 sama 200? Itu 100 sama 200 itu dari mana? 100, 200, maksudnya yang ini, Yang itu tuh, hitung harga ini, jual. Iya. ini dari mana? Nah, Iya. ini itu dari sini, dari hasil panen, ya. Mana hasil panennya? Ini, ini, Oh, ini. berarti, aku ngeliatnya 100. Berarti hasil panen dikali sama luas masing-masing gitu. Hasil yang untuk menghitung harga jual itu dari hasil panen dikali harga jualnya, Iya. ya. Oke, udah ya lanjut. Oke, bisa ya? Mm-mm. Oke, sudah dicatat adik-adik? Sudah. Kayak soal TKA. Dan Kenapa? ini nge-review ya, Kak? Mm-mm. Kan kemarin adik-adik baru TO ya. Iya. Nah, jadi kita bahas sekarang. Jadi adik-adik bisa lihat kemarin aku jawabannya udah betul atau belum, gitu ya. Kak, izin Kalian betul gak? Betul. Siapa yang betul? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, boleh Anya, Kit. Kenapa? Itu kenapa dikali 2? Ini Hmm. dari sini. Oh iya, oh iya. Ya. Karena kan setiap 10 meter itu menghasilkan 2 kilo, jadi harus kita kali dengan 2. Oh Oke? iya. Oke. Siap ya? Siap. Oke, next. Ke soal selanjutnya. Oke, dalam sebuah lomba matematika, setiap jawaban benar mendapat skor plus 4. Jawaban salah mendapat skor min 2. Dan soal yang tidak dijawab mendapatkan skor 0. Dari 40 soal, Dina menjawab 32 soal. Jika 25 soal dijawab benar, berapakah skor akhir Dina? Kak, Ya, kalau misalnya ini kan ada Dina menjawab 32 soal. Nah, itu 32 soal itu yang dijawab atau yang yang benar. di Yang soalnya dijawab gimana? benar. Di soalnya disebutkan Dina menjawab 32 soal. Berarti yang dijawab Dina itu 32. Tapi yang benarnya cuma Ya, 25. tadi salahnya ada. Jadi yang sisa 8-nya itu tidak berhasil dijawab ya? Sisa 8-nya? Tidak berhasil Iya, dijawab. tidak dijawab. Jadi Tidak dijawab skornya sama 0. Ya, yang tidak dijawab mah skornya emang 0. Tapi yang salah yang berpengaruh ya. Yang benar sama yang salah, jawaban yang benar sama jawaban yang salah itu yang berpengaruh ke skornya. Oke? Oke, setelah kita tahu berarti di sini jumlah soal salah yang dijawab sama Dina itu berapa?
Yang dijawab. Soal dijawab. Wait. Soal yang dijawab itu ada 32 soal. Iya. Terus soal yang dijawab salah 7. 7. itu. Bentar. Kamu itu tulis dulu yang benarnya ya. Salah. Benar. Soal yang dijawab benar ada 25. Iya. Maka soal yang dijawab salah itu ada 7. 7. 7 itu dari mana? 7 itu berarti 32 32. dikurangi 25. Iya, betul. 32 kurang 25 yaitu 7 soal. Itu yang dijawab salah. Sekarang kita hitung skornya. Dari soal yang benar. Skor soal benar itu kan dijawabnya 25 ya. 25 dikali skor yang benar itu berapa? Adik-adik plus 4 yaitu berarti 25 kali 4. 100. berapa 25? 100. 100. Kak, Skornya 100 dari situ. Terus dari skor soal yang dijawab salah. Berapa? 7 dikali dikali minus 2 sama dengan 14. Betul. Berarti Sama sama dengan 100 dikurangi 14, 86. Jadi minus 14. Ya. Ya, Berarti di sini hitung 100 kurangi 14. 86. 86. Berarti skor akhir Dina adalah 86. 86. Iya benar aku. Yeay, betul. Siapa yang betul? Aku. Reaction. Coba reaction. Keren. Oke. Sip. Kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Nomor 4. Seorang pedagang memiliki 4,5 kg gula pasir. Ia menjual 1/3/4 kg kepada pelanggan pertama dan 1/3 kg kepada pelanggan kedua. Hari berikutnya ia membeli lagi 1/4 kg gula. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, berarti kita diminta untuk mengecek satu-satu ya, mana yang benar. Cek pernyataan pertama adik-adik. Sisa gula setelah melayani 2 pelanggan adalah 5/12 kg. Berarti didapat dari mana di sini? Berarti Dari 4 1/2. Ya. Kurang 1/3/4 kurang 2/1/3. Kurangi 2/1/3. Oke. Ada yang belum bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Bisa. Aku Bisa bisa, ya? Kak. Ini Bisa. 4/1/2 sama dengan 9/2 bukan, Kak? Betul, 9/2. Kalau 1/3/4 jadi berapa? 1/3/4 berkali 7/4. 7/4. Betul, 7/4. Kalau 2/1/3? 7/3. 7/3. 7/3. Ntar Kak, aku belum beres ngitung. Oke, sambil ya. Sisa gula setelah melayani. Oke. Sekarang ini berapa nih? Ada yang bisa hitungnya? Berarti step pertama harus gimana ini? Ini dikurangi bukan, Kak? Dikurangi. Kak, kadang aku tuh suka bingung yang kalau soal pecahan cerita gitu, antara yang dikali sama yang dikurangi, Kak. Suka bingung. Oke. Karena biasanya gini, kalian harus perhatikan kata-kata yang ada di sini ya, kata-kata yang ada dalam soalnya. Kalau misalnya disebutkan total, berarti itu kan ditambah. Terus kalau jumlah itu juga ditambah. Kalau misalnya dijual atau dikurangi atau diambil itu artinya dikurang. Terus kalau ada kata misalnya setengah dari keseluruhan misalnya. Kalau setengah dari ada kata dari itu artinya dikali. Oh, oke, Kak. Ngerti. Jadi harus ada kata-katanya yang bisa kalian terjemahkan.
Terus kalau misalnya dibagikan sama rata, berarti itu baru dibagi. Jadi perhatikan kata-katanya. Terus diubah ke kalimat Kalau yang matematikanya itu dikurang gimana. tadi apa, Kak? Kenapa? Kalau Kalau yang dikurang dikurang. biasanya bisanya dikurang atau dijual. Pokoknya yang menuju ke berkurang Oh, biasanya. enggak. Oke. Berarti ini Kalau harus ditambah samakan dulu penyebutnya ya adik-adik. Betul ya? Iya. Oh, berarti Kak kalau pembagian kayak gini penyebutnya harus digabung. Iya. 7. Kalau kalian mau hitung dulu yang ini juga boleh, tapi kita langsung aja supaya cepat ya. Maksud Kenapa? tes halo. 12. Maksudnya harus sama si penyebutnya. Iya, harus Oh. disamain penyebutnya. Kalau nggak sama nggak bisa kita 12 bukan, Kak? pakai 12. Ini pakai konsep apa? KPK ya. KPK dari 2, 4, dan 3 itu berapa? Itu 12. Ya. Terus hitung. 12 bagi 2 itu 6. Terus 6 kali 6 kali 9 berapa? 64. 54. Oke. Terus selanjutnya 12 bagi 4 3 kali 7 21. Sekarang 12 bagi 3 berapa? 4 kali 7 apa hasilnya ini? 54 kurangi 21 kurangi 28. 54 kurangi 21 dulu. Katar. 23. Berapa? 23. 23. 23 kurangi 28. 5. 5 ya? Iya, 5, Kak. Min 5 ya? 5 per 12. Tapi minusnya gimana, Kak? Minus. Astaga minus. Minus nggak? Enggak. Sama minus. Bentar, 12 kali 2, 6. 9 kali 6, 54. Jadi 12 bukan, Kak? Kak, ini dari 54 dikali 21 33. 54 kurang 21. Oke, karena 33. jumlah gula itu gak mungkin minus ya, berarti kita asumsikan ini tuh sisanya memang 5 per 12 ya. 91 benar, Kak. Berarti yang ini Benar. Benar. Oke, bisa Benar dipahami kok, sampai sini? benar. Bisa. Oke, next, yang kedua. Total gula yang terjual kepada 2 pelanggan adalah 1 per 12 kilo. Berarti mana tambah mana berarti ini? Total. Lihat ini total ya. Total itu berarti jumlahnya berapa? Ini berarti pelanggan pas hari ke-1 atau hari kedua? Total gula yang terjual kepada 2 pelanggan. Berarti pelanggan 1 dan pelanggan 2. 2. Ya. Yang Pelanggan 1 terjual berapa artinya adik-adik? 4. Pelanggan 1 itu 1/3 per 4. Tadi itu 1/3 per 4 tuh 7 per 4 ya. Iya. Terus pelanggan kedua 21 per 3. 21 per 3 itu tadi 3. 7 per 3 ya. Ya. Berarti 7 per 4 ditambah 7 per 3. Samain penyebutnya jadi berapa ini? 12. 12. Oke, hitung. 12 bagi 4 kali 7. 12 bagi 4. 21. 21. 21 kurang 12 bagi 3 kali 7. 28. 8. 21 tambah 28 per 12. Hasilnya 29 per 12. 49 per 12. Sekarang ubah 49 per 12 ke pecahan
campuran? 41/12. Oke, 41/12. Ada yang belum bisa mengubah ini ke sini? Ini ke sini. Pecahan biasa ke pecahan campuran? Bisa, Udah Kak? ngerti. Bisa? Ada yang belum mengerti? Aku. Siapa? Aku. Salma. Salma. Oke, Salma, kamu jelasin ya. 49 dibagi 12. Kan 49/12 itu artinya 49 bagi 12. Berapa perkalian 12 yang mendekati ke 49? Berarti kan 12 kali 4 ya. 12 kali 4 itu berapa? 48. 12 kali 4 48 kan? Ini mendekati ke 49 kan? Berarti hasilnya adalah 4. Sisanya berapa? 49 kurangi 48, 1. Taruh di sini sisanya. Per 12-nya samain. Jadi hasilnya 4, 1/12. Oke. Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, boleh? Yang itu sama yang 14 sama 12. Putus-putus. Ini siapa? Salma putus-putus. Kamu coba diulang lagi. Kedengaran nggak, Kak? Masih putus-putus sih. Coba sok pelan-pelan. Oke. Masih ada Salma? Coba di-unmute lagi. Suaranya kedap-kedut. Salma, halo? Chat aja Sal. Oke. Ya, nanti Salma next ya. Kita bahas lagi. Atau diketik dulu, nanti kamu bahas di akhir ya. Kenapa? Siapa ini? Ini Hafi. Tapi ya. Ini yang pernyataan 2 kan total gula yang terjual kepada pelanggan ada 41/12 kilo. Nah, total itu berarti ditambah. Nah, kalau Iya. misalnya penambahan pecahan yang penyebutnya berbeda itu sama kayak pengurangan. Jadi di KPK-in dulu. Iya, semuanya sama. Mau dikurangi, mau ditambah, penyebutnya harus sama. Ya. Kak. Kalau penyebutnya beda harus disamain dulu. Dicarinya sama KPK, ya. Kak, Dia. itu nomor 3 kan setelah membeli lagi stok gula pedagang menjadi 38/12. Nah, itu caranya gimana, Kak? Oke, kita belum bahas ya. Tadi masih di pernyataan 2. Berarti pernyataan 2 itu betul ya? Tuh. Oke, sekarang next ke pernyataan 3 yang ditanyakan sama tadi siapa? Aku, Yandra. Nah, oke, Kiandra, next kita ke pernyataan 3 nih. Setelah membeli lagi, stok gula pedagang menjadi 38/12. Berarti di sini dari mana kita menghitungnya? Yang ditambahkan lagi itu membelinya tadi berapa bentar? Membeli lagi itu 31/4 ya. Berarti sisa dari ini, sisa gula ini ditambahkan lagi. Jadi sama kan kalau membeli itu bertambah atau berkurang adik-adik? Membeli itu bertambah. Berarti di sini yang pernyataan 3 dihitungnya dari 5/12 ditambah dengan 31/4 itu jadi berapa adik-adik? 12/4. 31/4 itu sama kayak 12/4 atau 13/4? Hah? Apa, Kak? 12/4 atau 13/4? 13/4 ya, karena 3 kali 4, 12 tambah 1. Jadi 13/4. Berarti 5/12 ditambah 13/4. Berarti ini penyebutnya berapa adik-adik? 4 kali 12. Penyebutnya berarti 48. 12 ya. Aduh. Karena kan benar. 12 bisa dibagi 4. Oh. Berarti ambil kalau 12.
kalau nentuin bawahnya tuh pakai KPK. Bisa pakai KPK. Kira aku dikali sama kayak kayak gitu. Oke, oke, lanjut, Kak. Iya, bisa dikali juga, tapi kalau misalnya dari antara dua angka ini bisa dibagi keduanya, itu ambil aja yang paling besar. Kalau 12 bisa dibagi 12, bisa. 12 bisa dibagi 4, bisa. Jadi ambil aja 12. Atau kalian hitung aja KPK-nya. Ya. Oke, berarti sudah ya, sepakat untuk penyebutnya 12. Terus 12 bagi 12 kali 5. Hasilnya, Lima. hasilnya berapa? 5. 5. Ditambah 12 bagi 4 kali 13. 29. 39. Berapa hasilnya? 5 tambah 39 per 12. 4 per 12. 4 per 12. Di kepecahan campuran ini jadi berapa? 44 bagi 12. 12 kali berapa yang 38 mendekati per 12. 3. Sisanya 12 kali 3 itu berapa? 36. 36. 44 kurangi 36 sisanya berapa? 8. 8. 8. Berarti 38 per 12. 12. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Bisa. Tapi ini udah sama ini? Ya. Sudah. Berarti ini juga betul. Next. Gula yang dibeli kembali lebih banyak dari gula yang tersisa sebelum pembelian. Gula yang dibeli lagi itu tadi berapa? 31/4. Nah, kamu ditulis di mana ya? Di atas ya. Sini ya. Kak, berarti 31/4 dibandingkan sama Yang 41/2 ya? yang dibelinya tadi 31/4 atau 13/4. Terus sisa sebelum dibeli. Sisa sebelum beli. Ini kan sisa sebelum beli ya. Gula yang dibeli kembali lebih banyak dari gula yang tersisa sebelum pembelian. Jadi sisa sebelum dibeli itu berapa tadi? 5/12 ya. 5/12. Sekarang lebih besar mana? 13/4 dan 5/12. Harus disamain dulu ya, Kak. Iya, samain mau berapa ini? Berarti KPK dari 4 dan 12 bukan ya? 12. Oke, 12. Terus gimana? Berarti 12. Sebentar. Kalau 13/4 diubah ke penyebutnya ke 12, berarti harus dikali berapa? Yang benar tuh Seribu. gula yang dibeli kembali tuh emang benar lebih banyak. 13/4 itu berapa per 12 berarti? Kali 3 ya dua-duanya. 13 kali 3 berapa adik-adik? 39/12. Berarti ini bandingkan antara 39/12 dengan 5/12. Lebih besar mana? 39 betul. Ini, berarti lebih besar ini. Berarti ini juga betul. Oke. Bisa dipahami kenapa 13/4 menjadi 39/12? Bisa. Itu tuh namanya adalah pecahan senilai ya. Oke. Next ya. Bentar, Kak. Ya, boleh. Tapi silakan. Kalau yang nomor 4 ini kan perbandingan ya. Berarti kalau 31/4 itu dibandingkan dengan 5/12. 31/4 itu sama dengan 13/4. Nah, itu setelah disamakan pendapatnya berarti hasilnya itu 39/12 dan yang awal itu 5/12. Berarti lebih banyak yang 13/4 ya? Iya. Jadi kan ini kan 13/4 itu yang dibeli ya. Sesuai dengan pernyataan ini, gula yang dibeli kembali itu lebih banyak dari gula yang tersisa. Berarti itu juga betul. Ya, Hafi, bisa dipahami? Bisa. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, kita next ya adik-adik. Next, nomor 5. Sebuah tangki air terisi 3/8 bagian.
Kemudian diisi lagi sebanyak 120 liter sehingga tangki menjadi 7/8 bagian. Jika masih diisi 30 liter lagi, berapa liter air yang tumpah dari tangki? Oke, berarti ini konsepnya sama ya. Ini masih tentang pecahan. Oke? Masih tentang pecahan. Oke, sebuah tangki air itu terisinya 3/8 bagian. Yang step pertama kita cari dulu kenaikan airnya dari 3/8 ke 7/8 itu naik berapa bagian? Berarti 3/8 ke 7/8 itu naik berapa adik-adik? Naik 4/8 bagian. Atau kalau disederhanakan lagi jadi berapa? 1/2. 1/2 bagian. Oke. Setengah bagiannya. Terus, setengah tangki. Artinya, step kedua. Setengah tangki itu berarti dia sama dengan 120 liter. Ya, karena, lihat. Karena ketika diisi lagi, maksudnya ketika diisi airnya, 120 liter, itu tuh menjadi 7/8. Karena naiknya itu setengah bagian, berarti setengah bagian tangkinya adalah 120 liter. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Ya. Ya? Kamu coba ulang sekali lagi. Karena kenaikannya adalah setengah bagian atau 4/8, yaitu setengah bagiannya. Misalkan ini tangki ya. Oh, jadi Awalnya, gini, Kak. awalnya kan 3/8 nih. Misalnya 3/8 itu segini. Terus diisi lagi. Diisi 120 liter ya. Jadi naik segini. Naik jadi segini. Ketika sudah diisi 120 liter. Nah, itu tuh karena kenaikannya itu setengah bagian, berarti setengah dari tangkinya. Ini tuh setengahnya. Berarti setengah tangki itu volumenya adalah 120 liter. Oke. Step ketiga, adik-adik. Step ketiga. Berarti kapasitas tangkinya, kapasitas penuh tangkinya, itu berapa? Kapasitas penuh tangki itu ketika airnya diisi penuh sampai penuh itu berapa? Karena tadi baru setengahnya, setengah itu 120 liter, berarti penuhnya itu berapa? 120 dikali 2. 2, yaitu 240. 240 liter. Sudah? Sekarang step keempat, adik-adik. Kan saat terisi 7/8 bagian ini, saat terisi 7/8, Pak. itu 7/8 itu berapa liter? Pak Muti, Ya? mau nanya tuh kenapa 120 dikali 2? Oke. Kenapa 120 dikali 2? Karena kan setengahnya itu adalah 120 liter. Setengah tangki itu 120 liter. Berarti kalau penuh, misalnya kalian punya botol, kalau diisi setengah itu 120, berarti kalau penuhnya dikali 2 kan? Ya. Berarti harus dikali 2. 120 liter itu setengahnya, dikali 2 itu berarti kalau penuh, yaitu 240 liter. Jadi kapasitas penuhnya si tangki itu 240 liter. Bentar. Ya. Duanya tuh dari mana, Kak? Duanya itu Duanya kan karena biar penuh. Kan setengah itu kan aslinya kan 240. Atau Ya. gini, kalau Oh. kalian bingung, ini nih. 120 tambah 120 deh. Karena kan setengah itu tadi 120 liter ya. Itu tuh setengahnya. Berarti kalau setengahnya lagi, setengah lagi kan masih kosong si tangkinya. Berarti itu 120 liter lagi ya. Ngerti. Ya. Jadi 120 tambah 120 yaitu 240 liter. Atau 120 pangkat 2 gitu kan? Kalau 120 pangkat 2 beda lagi. Oh, beda 120 lagi pangkat ya? 2 itu
120 kali 120 ya. Beda. 120 pangkat 2 itu beda lagi. Oke? Next. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi ketika terisi airnya 7/8, itu tuh 7/8 itu berapa liter? Berarti dihitung dari 7/8 dikali keseluruhan kapasitas airnya, yaitu 240. Berapa nih? 240 bagi 8. 24 bagi 8? 3. 3. Berarti ini 30. 30 kali 7? 210. 210 liter. Itu tuh 7/8-nya. Kalau misalnya 7/8 itu kan baru terisi 210 liter. Terus katanya, jika masih diisi 30 liter lagi. Jadi, ketika airnya udah diisi 210 liter, mau ditambah 30 liter lagi. 210 ditambah 30, yaitu 240 liter. liter. Apakah ada air yang tumpah? Enggak. Enggak, karena Karena itu pas ya. iya, Pak. Kapasitas tangkinya yaitu 240 liter, sama kayak ini ya. Jadi kalau kita mau ditambah dari 7/8 tadi, baru 210 liter ditambah 30 lagi, itu adalah dia penuh. Jadi tidak ada yang Bentar, tumpah. Kak, itu 200, Artinya 210 dari mana? ini sayang. Nah, Maaf, Kak, maaf. Atau aku kan nanya nggak tahu. iya gak apa-apa. Dari sini ya, Jangan greget, Kak. 210 itu. Enggak kok. Lucu aja. Yuk, Ya, Kak, 210 itu lanjut, dari Kak. sini ya. Oke. Pak, itu Ya. yang 210-nya itu 7/8 kali 240. Mm-mm. Oh, Ini kan aku agak bingung soalnya ada tulisan 30 di atas 240 itu apa ya? Itu karena hasil dari 240 bagi 8, hasilnya 30. Ya, Oh, iya ya. 240 bagi 8 hasilnya 30. 30 kali 7, 210. Oke, berarti tidak ada yang tumpah. Artinya berapa liter? 0 liter. 0 0 liter. liter. Ya, 6 liter. ada yang masih bingung atau sudah jelas? Jelas. Udah jelas, Kak. Jelas. Lanjut ya. Next, soal selanjutnya, nomor 6. Masih tentang pecahan ya, adik-adik. Reni, Sari, dan Tono mendapat tugas membaca buku setebal 360 halaman. Reni membaca 5/12, Sari 1/3, dan Tono membaca sisanya. Kita cek pernyataannya satu-satu. Pernyataan pertama, Reni membaca 150 halaman. Oke, berarti dihitungnya dari mana ini? Pernyataan 1. Dikali 5/12 Jadi, kali 5/12 dikali keseluruhan halamannya, yaitu 360. Berapa nih? 360 dibagi 12 berapa adik-adik? Wait, Kak. 30. 150. Belum kayak gitu, ya Allah. 30 kali 5? 150. 150 halaman. Berarti betul? Betul. Betul. Next, Sari membaca 120 halaman. Kalau Sari, 1/3 dikali? 360. Ya, berapa? Bukan beda. 360 per 3 berarti 120. 100. 120. 120. Berarti ini juga. Berarti 120 halaman. Berarti yang Sari juga betul. Next, Tono membaca 1/4 bagian dari buku. Kak, aku mau ngerjain dong yang nomor 3. Ya, coba so. Kalian Berarti- kerjain dulu. Berarti kalau yang nomor 3 itu 1/4 dikali 360 ya? Ya kah? Ya. Lihat dulu, kan ini baru dikasih taunya Tono membaca sisanya. Berarti Tono tuh sisanya berapa emang bacanya? Berarti itu ya Kak, yang Reni dan Sarinya
ditambahin dulu, lalu dikurangi 360-nya. Iya, betul. Berapa berarti? Berarti sama 80, dengan 80. 270. Ya, iya 280. 280. Iya, Ini tambah ini berapa? 270. 270. 150 270. tambah 120 itu 270. Berarti yang Oh, dibaca Tono? typo nulisnya. Tambah 90. Betul. Dari mana 90? Ah, Dari 360 dikurang 360 kurangi 270. 270, yaitu berapa? 90 halaman. Terus 90-nya dibagi 360 ya, Kak? Berarti Nah, itu berarti 90 dikali 1/4 ya, Kak? ya, yang dimaksud di sini, Tono membaca 1/4 bagian dari buku itu. Dah, 90 halaman itu apakah betul itu dari 1/4 dari 360? 1/4 bagian dari buku. 1/4 bagian dari buku. Bukunya tadi berapa halaman? Bukunya itu 360 halaman. Iya. Jadi apakah 90 halaman ini 1/4 bagian dari buku? Kalian coba hitung. 1/4 kali 360 betul gak 90? Benar. Betul. Benar. Nah, berarti betul 90 halaman ini adalah 1/4 bagian dari bukunya. Oh, Ya, berarti oke, ini Kak. juga Berarti. ini juga betul. Betul. Ya, atau kalian bisa hitung 90 dibagi 360 itu juga sama, yaitu 1/4 bagiannya. Oke? Oke. Sekarang yang pernyataan 4. Halaman yang dibaca Tono lebih sedikit dari Reni. Betul. Melihat Betul. sangat jelas. Ini juga betul. D. Jawabannya berarti yang mana? Yang D ya. Pernyataan 1, 2, 3, dan 4 itu benar. Oke. Yang ini jelas ya? Bisa semua ya? Bisa, Kak. Mengerti. Bisa. Sip. Good. Next. Nomor 7 adik-adik. Harga sebuah sepatu semula 480.000. Toko memberikan diskon 25%. Kemudian karena hari jadi toko diberikan diskon tambahan 10% dari harga setelah diskon pertama. Berapa harga akhir sepatu tersebut? Oke, kita hitung satu-satu dulu dari diskon pertamanya, yaitu berapa? Diskon pertama 25%. 25%. Berarti hitung dulu. Harganya, harga diskonnya itu 25% itu 25/100 dikali dengan Kali harga sepatu semulanya. 480.000. Berapa nih? Coret. 120.000, Kak. Betul, 120.000. Berarti harga setelah diskonnya? 360.000. Betul, dari 480.000 dikurang 120.000 sama ya, dengan 360.000. sama dengan 360.000. 360.000. Nah, setelah itu ada diskon kedua. Diskon keduanya 10% dari harga setelah diskon pertama. Yaitu harga setelah diskon pertama itu yang mana? Yang 360 adik-adik. Ya, berarti diskon kedua ini dihitungnya dengan 10/100 dari 10% ya. Dikali dengan 360.000. Sama dengan Berapa nih? 36.000, Kak. Ya, 36.000. Maka harga akhirnya 360.000 dikurang 36.000. 324.000. 360.000 dikurangi 36.000, yaitu 324.000. 300 yang 124 ya, Kak? ya 324.000. Bisa ya? Jadi beda ya antara terjemahannya. Kalau misalnya kalian malah langsung diskonnya 325 tambah 10, jadi diskonnya 350%. Itu bukan ya? Karena deskripsinya 25% dulu, baru 10%. 10%-nya itu dihitung dari harga dari diskon pertama. Itu beda ya. Jadi antara kalau kalian lihat di toko, di mall atau di pokoknya biasa di mall ya,
Kalau antara diskon 35% dengan diskon 25% tambah 10% itu beda ya. Kalau yang di soal ini berarti soal yang ini nih. 25% dulu baru ditambah 10%. Oke? Kak, boleh nanya? Boleh? Eh, kalau misalnya 20% itu kan sama dengan 25/100 ya. 25%, 25/100 ya. Kalau Terus? 10% itu 10/100. Nah, Ya, itu kenapa nggak bisa ditambahin? Kan penyebutnya itu sama. nggak ada kepentingan untuk ditambahin, Hafi. Jadi, kata kamu tadi beda ya. Antara diskon 35%, kalau ditambahin 25 tambah 10 kan 35. Itu beda. Karena di soalnya ini tokonya itu kasih diskon dulu 25%, terus kasih diskon lagi 10%. 10%-nya itu dari harga setelah diskon pertama. Setelah diskon pertama itu yang ini. Jadi nggak boleh ditambahin ya. Nah, Kak, Karena jadi beda hitungannya. kalau misalnya semisal ada soal bukan 25% misalnya tulisannya, tapi 25/100 ditambahi 10/100, itu jadi jawabnya gimana, Kak? Apakah itu sama dengan konsep yang tadi atau tidak? Kalau disuruhnya itu langsung 35%, berarti langsung aja Hafi hitungnya 35/100 dikali harga awalnya. Tapi kalau misalnya disuruhnya itu 25 tambah 10 itu sama pengerjaannya kayak ini ya. Oh, oke, Kak, mengerti. Oke. Kak, Terima kasih, Kak. mau nanya. Ya, boleh Kira-kira, sekali. kira-kira ada nggak Kak soal soal yang kayak persennya tapi terakhirnya tuh ditambah gitu loh Kak. Persennya ditambah maksudnya gimana? Contohnya? Kayak kan kalau yang ini mah kan satu-satu dulu ya. Hmm. Tapi kira-kira ada nggak Kak kayak soal yang mirip kayak gini terus ada 2% kayak 25 sama 10% tapi di soal itu tuh jawabannya tuh persen-persennya tuh ditambah gitu. Ada nggak Kak kira-kira? Soal yang kayak gitu atau nggak ada Kak? Bisa jadi ada, kemungkinan bisa jadi ada. Tapi ingat ya, konsep diskon itu tadi kalau antara diskon 35% dengan 25 tambah 10 itu beda perhitungannya ya. Kalau misalnya langsung disuruhnya, emang ditanyanya diskon 35% dari harganya, berarti kalian langsung aja hitung semuanya. Oh, oke. Tapi kalau pokoknya beda antara ini dan ini ya. Tapi bisa aja yang tadi Shirin ditanyakan itu bisa jadi. Tergantung konteks soalnya ya, harus dibaca dulu. Oke? Oke, pasti Kak. Oke. Oke, adik-adik, kita lanjut ya. Masih ada soalnya nih. Oke. Soal nomor 8. Nilai ulangan matematika Budi adalah 72. Setelah mengikuti remedial, nilainya naik sebesar 12,5%. Nilai ulangan IPA Budi adalah 0,85 dari nilai matematika setelah remedial. Oke, cek pernyataannya yang benar mana? Pernyataan 1. Nilai matematika Budi setelah remedial adalah 81. Oke, berarti kita hitung dulu naiknya itu memang berapa? Naiknya, oke. Cek pernyataan pertama. Nilai MTK Budi setelah remedial. Itu naik 12,5%. Artinya adalah 12,5/100 dikali dengan 72. 72. Berapa nih? Kalian ada yang masih bingung kalau perhitungannya gini gimana? Bisa dihitung? 12,5 kali 72 dibagi 100. 12,5 dikali 72 adik-adik. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 45. 2 kali 1, 2. 7 kali 5, 35.
7 kali 2, 14 tambah 3, 17. 7 kali 1, 8. Ya, betul ya? Delapan satu, Kak. Betul, betul. Betul, hitungan kamu tadi ada yang salah? Betul, 5 kali 2, 10. Bentar, Kak. 5, 7 kali 2, 14, 17. 72-nya ke di depan, Kak. Atau salah ya? 72. Di depan gimana? Sama aja sebenarnya. Oh, sama aja, oke. Ya, 12,5 dikali dengan 72. Ntar kamu hitung ulang deh. Nggak salah. 1, 2, 2, 2, 10, 2 kali 2, 4, 5. 7 kali 5, 35. 7 kali 14, 15 tambah 17. 7 kali 10. Jadi Benar. komanya kan di sini ya, berarti 900 ya. Oke, 12,5 itu 900 per 100. Berarti 900 bagi 100 berapa adik-adik? 9. 9. 9. Berarti naiknya, nilai matematika setelah remedialnya adalah 9. Berarti nilai barunya berapa? Nilai baru si Budi itu berapa? 72 ditambah 9. Satu benar. 81. 81. 81. Benar. Berarti ini Benar. betul. Terus, yang pernyataan 2 adik-adik. Nilai IPA Budi adalah 68,85. Nilai IPA-nya itu katanya 0,85 dari nilai matematika. Ingat, kalau dari itu artinya apa adik-adik? Dikali. Kali. Berarti 0,85 dikali nilai matematikanya. Berapa tadi nilai matematikanya yang baru? Oh, 81. 81. Ini sama kayak 85 per 100 dikali 81. Berapa 85 kali 81 adik-adik? Satu kali 5, 5. 1 kali 8, 8. 8 Benar. kali 5, 6.888. 85. 68,85 betul? Sudah dihitung ya? Betul. Ya, berarti betul. Pernyataan 2 itu juga betul. Kalau pernyataan 3, selisih nilai matematika sebelum dan sesudah remedial adalah 9 poin. Betul. Betul. Dari 81 kurangi 72 ya? Iya. Sama, yaitu 9. Berarti ini betul. Terus yang keempat, rata-rata nilai matematika dan IPA Budi setelah remedial lebih dari 75. Rata-rata matematika dan IPA. Jadi jumlah matematika, nilai matematika setelah remedial itu tadi berapa? 8? 1. 81 ditambah dengan nilai IPA Budi tadi 68,85. Untuk mencari rata-rata itu berarti dibagi dengan jumlah datanya. Yaitu ada berapa? 2. 81 tambah 68,85 itu hasilnya berapa? 149,85. Dibagi 2 adik-adik. Hasilnya 70. Ada yang sudah ngitung? 74,925, Kak. Ya, 74,925. Apakah
4,925 itu lebih dari 75? Enggak. Tidak. Ya, salah ya harusnya. 75 aja. Harusnya kurang dari 75 ya. Kak, Maka pernyataan Nggak 4 itu dibuletin, sah. Kak. Nggak Kenapa? dibuletin. ya Kak, aku juga mikirnya kayak Sharon, itu dibuletin atau enggak ya? Soalnya kan ini Enggak, di atas 5. enggak dibuletin. Kenapa, Kak? Enggak. Karena kan mau dibandingin. 74 memang dekat ya, emang dekat ke 75, tapi di sini kita sedang tidak berbicara tentang masa pembulatan ya. Oh, oke. Oke? Oke, makasih, Kak. Jadi ini kurang ya, berarti ini salah ya. Berarti yang benar itu cuma 1, 2, dan 3. 3. Oke? Jadi Oke, kita adik-adik. kalau misalnya mau ngebuletin, kalau pertanyaan itu suruh angkanya dibuletin gitu, Kak. Tapi kalau nggak disuruh buletin, nggak usah gitu. Ya, kalau biasanya dibuletin itu misalnya perkiraan kisarannya berapa gitu. Kalau ada kata-kata itu baru kalian boleh buletin. Kalau misalnya di sini nggak disuruh, jangan ada buletin ya. Oke. Oke. Makasih, Kak. Oke, adik-adik, karena udah jam 8 lebih gitu. Dan kita masih punya 2 soal, seperti biasa. 2 soalnya kalian kerjain ya. Kan karena setelah ini kalian harus ngerjain 30 menit mandiri. Kamu kasih soal yang kayak biasa, yang untuk mandirinya, dan ditambah dengan 2 soal ini ya. Jadi silakan kalian screenshot dulu nomor 9. Difoto dulu, di screenshot dulu. Bentar, Kak. Oke. Tunggu, Kak. Silakan foto dulu dan atau screenshot. Udah. Udah, Sudah? Kak. Sudah? Ada yang belum? Aku belum. Udah. Sekarang terus nomor 10 difoto lagi. Udah. Udah. Dan kamu akan kirimkan link soal mandiri ya. Sebentar. Bentar, Kak. Oke, Aku belum yang nomor 10. Oke, silakan. Difoto dulu atau screenshot. Sudah, Kak, sudah. Oke. Bentar, kamu stop share dulu. Kamu akan share link belajar mandiri untuk hari ini. Setelah Zoom ini selesai, silakan di 30 menit. Setelah ini kalian kerjain secara mandiri soal yang dikirimkan, beserta 2 soal yang tadi kalian foto ya. Dan kirimkan ke Kamuti. Oke, sebentar ya. Nge-lag. Linknya Kamuti kirim. Kerjakan yang di bagian latihan mandiri tanggal sekarang, tanggal 6 April ya. Ada di slide akhir-akhir. Terakhir sampai jam berapa, Kak? Oke, berarti 30 menit dari sekarang. Sekitar nanti kamu hitung dari 8 lebih 10, berarti sampai 8 lebih 40 ya. Linknya, Kak. Oke. Belum ya? Oh, udah. Oke. Udah, sekarang udah dikirimkan ada? Udah. Linknya. Ekspor ke Iran. Silakan copy dulu linknya. IKRJ apa? Sebentar dari kita akan ini dulu ya. Foto dulu. Adik-adik yang belum on cam silakan on cam dulu biar ada nanti di kameranya, di fotonya ya. Kamu sambil ngelis dulu yang hadir di sini. Alfi, Nadifa, Shirin, Arshaka, Kiandra, Abid, Habibi, Agnina, Maaf Kak, aku gak bisa on mic. Oke. On mic? On mic. On On cam. mic itu bisa. On mic. Salah on On cam. cam. Sorry. Astagfirullah. Tolong nyalakan mic.
Ini ada berapa orang? 24 kurang 2. 22 harusnya. Lili Sosoha. Sebentar ya adik-adik, takut ada yang Bias. nggak ke ini. Zaki. Bius. Nanti kamu tuh sambil absen ya. Apa? Najwa, Sana Naila, kemari. Nadira, Jangan ambil dulu. Kinan, Aduh, Kanaya, Fatia, Fariz, Aimoke. Fatia, Mali. Fadil. Oh. Ada yang mau on cam lagi? Ditunggu kalau mau on cam. Aufa, Akila. Naon. Oke. Oke, kita foto dulu adik-adik. Siapkan senyum terbaik adik-adik. Oke, chatnya diberhentiin dulu ya. Jangan dulu ada yang ngechat. Oke, siap adik-adik? Senyum, 1, 2, 3. Oke. Wait, satu kali lagi ya. Tunjukin catatannya adik-adik. Kamu jalan gak boleh marah-marah. Oke. Udah, tunjukin catatannya. Kapan Ya. jarak 1, 2, 3. bahkan ku Oke. lupa. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Terima kasih sudah tetap semangat di malam ini. Jangan lupa dikerjain ya. Kamu karena sekarang selesainya 20. Kamu hitung dari 20.15 ya, 30 menitnya. Berarti di jam 20.45 kalian harus sudah mengirimkan ke Kamuti, oke? Oke. Oke, semangat. Kamuti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Terima kasih Kak. warahmatullahi Assalamualaikum. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Zinli. Zinli. Oh. Assalamualaikum, Kak. Kak, Ya. kalau dikumpulinnya besok boleh gak? Mau siapin ujian praktek? Oh, ya, boleh deh. Oke, Pagi-pagi ya, boleh? ya, makasih Kak. Ya. Sama-sama, Dama.